Polisi akhirnya menghapus ujian praktik SIM C, angka 8 dan zigzag. Sebagai gantinya, polisi mengganti ujian praktik ini dengan jalur huruf S. Bagaimana pengguna kendaraan dan pengamat keselamatan berkendara melihat pergantian proses tes ini? Kami diskusikan langsung bersama Marita Sani, warga yang anaknya sempat gagal 13 kali ujian SIM C, dan Sony Susmana, praktisi keamanan berkendara dari Safety Defensive Consultant Indonesia. Pak Sony, Bu Marita, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Ibu, sudah ada janji nih, dan bahkan sudah diubah betul peraturannya. Ada kemudahan untuk ujian praktik SIM C. Jalur angka 8, jalur zigzag sudah ditiadakan. Komentar Ibu? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ucapan yang banyak. Terima kasih banyak untuk Pak Kapolri ya. Saya mewakili jutaan masyarakat Indonesia yang memang sangat terbantu dengan peraturan baru yang sudah ditetapkan Pak Kapolri ini. Kami sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih Pak Kapolri. Pak Kapolri konsisten dengan himbauannya bahwa hanya tidak sekedar wacana, dan sesuai dengan salam presisinya memang Pak Kapolri benar-benar ingin membenahi Polri ini supaya lebih dekat dengan masyarakat dengan peraturan yang tidak membuat masyarakat dirugikan. Saat kemarin tes itu anak ibu sempat kesulitan di jalur yang mana, Bu? Di antara jalur 8 dan jalur zigzag ini? Zigzagnya. Kendalanya gimana tuh? Karena terlalu sempit dan ada pembatas yang kayak tiang kayu begitu. Terus kalau tinggal itu kan langsung gagal, langsung mundur, nggak boleh terus maju ke lintasan yang berikutnya. Jadi ya belum apa-apa ya udah gagal. Karena ke-13 kalinya saya lihat seperti itu, nggak tahu yang selama 12 kali tidak sama saya itu saya nggak lihat sampai seberapanya. Kalau yang terakhir sama saya lihat itu ya masuk ketika palang itu, menyentuh palang itu dia sudah gagal. Oke. Pak Sony, jalur zigzag ditiadakan, begitu juga jalur 8 diganti dengan jalur S. Sudah jadi jawaban untuk mempermudah proses pengurusan SIM C menurut Anda, Pak? Saya mau koreksi gini, kalau kita bicara mempermudah ini sebenarnya janganlah ya. Karena kita harus tahu kondisi lalu lintas di Indonesia ini sangat sekali berbahaya. Jadi diperbaikilah sistem penilaiannya. Ya memang selama ini yang sudah berjalan kan angka O dan 8. Ini dibuat huruf S. Buat saya mau dibikin O angka 8 atau S, yang penting si peserta pemohon SIM ini harus tahu bahwa mereka harus teredukasi dulu. Kemudian informasi yang mereka dapat di dalam ujian itu sesuai atau enggak. Kalau enggak, kekurangannya itu harus dia perbaiki atau dia tambahkan lewat mana? Lewat sekolah mengemudi. Nah, yang saya lihat dari anaknya ibu ini, tadi ada sedikit trauma. Menurut saya yang diperbaiki dulu traumanya. Kenapa? Karena di jalan raya ini kita tidak hanya ketemu atau distraksi terhadap teman-teman dari pihak kepolisian, tapi ada juga agresif dari pengemudi lain, ada juga pengemudi-pengemudi yang tidak terampil. Nah, ini diperbaikin dulu, karena begitu kita terjun di jalan raya, disitulah pendidikan sebenarnya diterapkan. Ya. Okay. Nah, esensi dari angka-angka ini 8O maupun S, itu yang penting adalah bagaimana penilaian metode uji materi ini sesuai dengan kondisi aktual lalu lintas di Indonesia. Masalah di Indonesia ini ada 3, macet, kemudian tidak mau ngalah, dan tidak tertib. Sehingga ketika kita diuji, harusnya mau angka 8, O atau S, yang penting dia mau berhenti, kemudian kakinya turun, itu bagian dari menyeimbangkan motornya. Jadi yang nggak lulus harusnya ketika dia tidak seimbang jatuh. Tapi selama dia tidak jatuh, harusnya penilaiannya tetap lulus. Itu bagian dari berkendara. Oke, jadi faktornya harus tetap berpacu dari 3 realita kondisi lalu lintas kita yang itu tadi ya. Berarti sistem penilaiannya secara praktiknya atau proses ujiannya nanti itu harus bagaimana sebetulnya nih Pak Sony? Saya nggak tahu dari teman-teman polisi yang sekarang yang baru seperti apa, tapi saya lihat di medsos itu udah lebih baik karena ini menilai si peserta paham tentang lalu lintas, kemudian berhenti pada tempatnya, kemudian lainnya diperlebar dan kakinya boleh turun ketika dia harus berhenti. Nah, itu yang sudah cocok dengan kondisi lalu lintas, sehingga tidak melulu kita ngeblong ya, artinya nggak boleh turun kakinya di dalam kondisi lintasan di uji coba tersebut. Oke. Kalau untuk anak ibu sendiri nih, Bu Marita, bagaimana cara menyiapkan mentalnya nanti? Ini kan sudah dapat SIM-nya nih. Bagaimana siap untuk menghadapi kondisi jalanan
di Kalau realitanya begitu? menghadapi kondisi jalanan, anak saya sudah terbiasa kemana-mana sudah pakai motor. Cuman kan memang saya belum punya kesempatan buat SIM kan karena memang kesibukan saya. Terus anak saya kan juga sibuk kuliah. Ini kan kebetulan dia libur kuliahnya kemarin, makanya bisa bikin. Biasanya juga di jalan nggak ada apa-apa, alhamdulillah selamat-selamat aja. Surabaya gersik-gersik keliling kemana-mana juga nggak ada masalah. Bukan trauma masalah itunya Pak. Anak saya punya trauma histori dengan polisi tentang kasus ibunya dulu. Jadi dia punya trauma di situnya, bukan trauma karena pernah kecelakaan, bukan kan itu karenanya. Beda cerita Pak. Yang masalah traumanya ini beda cerita karena memang punya histori yang tidak baik dengan polisi. Intinya sudah punya kekuatan psikologis lah untuk menghadapi jalanan begitu, Ya, makanya betul. sudah dapat SIM-nya begitu. Oke. Anak saya sudah sangat sopan di jalanan, juga pakai safety lengkap semua. Baik. Mematuhi Pak rambu-rambu juga, tidak pernah melanggar. Baik. Apa yang harus dicatat betul nih untuk pemohon SIM C dan mereka sudah dapat SIM C nih Pak Sony? Iya, jadi ketika kita ada di jalan raya, ada dua kompetensi yang harus dimiliki seorang pengendara, yaitu soft skill dan hard skill. Nah, berkaitan dengan hard skill adalah operasional dia dalam mengontrol kendaraannya. Mungkin jam terbangnya sudah cukup, tetapi ada juga soft skill yang memang secara mental tadi kita harus perbaikin dulu. Karena kalau namanya kita punya trauma, baik itu sama polisi ataupun dengan kendaraan besar segala macam, itu harus dinetralin dulu karena kita akan ketemu itu kok di jalan raya. Itu harus diperbaikin dulu, kemudian kita siap di jalan raya, baru kita terjun. Jadi ada sesuatu yang abnormal di diri kita maupun anak kita atau di keluarga kita harus perbaikin dulu. Kita nggak bisa bilang selama ini aman. Karena kita nggak pernah tahu kapan kecelakaan itu datang dan dengan siapa, kita nggak pernah tahu. Jadi kita perbaikin itu dulu untuk kita terjun. Baik, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sony untuk perspektifnya. Bu Marita juga terima kasih sudah bercerita bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sore.